Pada tanggal 12 Januari, beberapa perjanjian internasional yang mengarah pada pembentukan Republik Indonesia Serikat, RIS, mulai tercapai. Proses ini merupakan bagian dari hasil konferensi meja bundar, KMB, yang mengakui kedaulatan Indonesia setelah perjuangan panjang melawan kolonialisme Belanda. Pembentukan RIS menjadi langkah penting dalam perjalanan Indonesia menuju keutuhan negara Republik. Halo temanku semuanya, tanah airku Indonesia adalah tempat kita berbagi cerita dan momen yang tak terlupakan. Tulis di kolom komentar tanggal lahir, atau hari yang menurut kalian paling berkesan dalam hidup, momen yang selalu kalian kenang dengan syukur dan rasa bangga. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita terus bisa berbagi kebaikan dan inspirasi. Semoga setiap langkah kita diridit Allah dan membawa manfaat bagi sesama. Barakallahu fiikum. Tanggal 27 Desember 1949 menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat, RIS. Meskipun diresmikan pada akhir tahun, proses menuju pembentukan RIS berlangsung melalui perjalanan panjang, dengan salah satu momen pentingnya terjadi pada 12 Januari 1949. Proses ini berakar pada Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan akhirnya mencapai puncaknya melalui Konferensi Meja Bundar, KMB, di Den Haag. Pada masa itu, Indonesia baru saja keluar dari perjuangan panjang melawan penjajahan Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan justru melancarkan agresi militer. Situasi ini memicu tekanan internasional, terutama dari Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, yang akhirnya memaksa Belanda untuk membuka jalur diplomasi. Hasilnya adalah perjanjian-perjanjian yang mengarah pada pembentukan RIS, di mana Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia. Republik Indonesia Serikat terdiri dari beberapa negara bagian, seperti Republik Indonesia yang meliputi Jawa dan Sumatera, serta negara-negara federal lainnya, termasuk negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, dan beberapa wilayah otonom lainnya. Namun, struktur federal ini menjadi perdebatan karena dianggap sebagai upaya Belanda untuk memecah belah persatuan bangsa. Proklamasi pembentukan RIS menandai langkah besar dalam pengakuan kedaulatan Indonesia. Namun, keberadaan RIS tidak bertahan lama. Banyak pihak di Indonesia, termasuk para pemimpin nasional seperti Soekarno dan Hatta, menginginkan sistem negara kesatuan. Pada akhirnya, melalui kesepakatan nasional, RIS secara resmi dibubarkan pada 17 Agustus 1950, dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Meskipun singkat, keberadaan RIS menjadi simbol perjuangan diplomasi Indonesia di pentas internasional. Proses pembentukannya menunjukkan kemampuan bangsa Indonesia untuk bertahan dalam situasi sulit dan memenangkan pengakuan dunia terhadap kedaulatan negaranya. Hari ini, pembentukan RIS dikenang sebagai bagian penting dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses ini mengajarkan kita bahwa diplomasi dan persatuan adalah kunci untuk mempertahankan integritas bangsa di tengah tekanan eksternal. Sumber cerita: Kompas, mengenang Republik Indonesia Serikat, cikal bakal NKRI. Tempo, peran konferensi meja bundar dalam pembentukan RIS. BBC Indonesia, proses panjang menuju kedaulatan Indonesia.